Baiklah, kali ini saya akan menganalisis tentang, lingkungan, eee, analisis lingkungan dari perusahaan. Jadi seperti yang saya telah tonton video tadi, bahwa lingkungan itu terbagi dua, yaitu lingkungan, makro, ada lingkungan mikro, dan juga ada juga dan juga, pembagian lingkungan itu juga ada dua, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Nah, baiklah, kali ini kita akan menganalisis tentang dua faktor tersebut, yaitu makro dan mikro, dan juga eksternal dan internal. Baiklah, kali ini saya akan membahas apa itu lingkungan makro dan lingkungan mikro, seperti yang kita lihat tadi. Nah, apa itu lingkungan makro dan lingkungan mikro? Nah, lingkungan makro itu adalah kekuatan masyarakat yang lebih luas dan mampu mempengaruhi lingkungan mikro perusahaan pemasaran atau suatu perusahaan yang memiliki pengaruh terhadap pemasar secara tidak langsung. Nah, apa saja lingkungan mikro ini? Dari apa saja? Eh, Lingkungan mikro ini nih menjadi dua, yaitu lingkungan mikro yang terdiri dari perusahaan itu sendiri, pemasok, saluran pemasaran, konsumen, pesaing, dan umum. Apa yang dimaksud dengan lingkungan pemasaran makro? Lingkungan makro ini merupakan yang lebih besar yang dapat mempengaruhi lingkungan mikro atau dari luar, seperti lingkungan demografis, ekonomi, alam, teknologi, politik, dan budaya. Nah, di setiap lingkungan makro dan mikro ini ada faktor itunya eksternal dan internalnya. Internal seperti yang saya bahas dari tadi. Nah, lingkungan eksternal makro itu adanya aspek demografi, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek teknologi, aspek hukum, dan politik. Nah, jadi eksternal makro itu tuh adalah pengaruh dari luar yang dapat mempengaruhi mikro. Nah, jadi uh, apa saja yang dapat mempengaruhi suatu lingkungan perusahaan untuk dapat beroperasi yang datangnya dari luar itu disebut dengan eksternal makro. Nah, sekarang kita akan bahas lingkungan eksternal mikro. Aspek penyedia, termasuk aspek pesaing, aspek pelanggan, dan aspek perantara. Nah, jadi aspek eksternal mikro itu terdiri dari luar tetapi bersifat uh, sebagai internal atau mikro dan perusahaan. Jadi uh, mikro ini itu tuh adalah faktor yang terdapat dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi perusahaan seperti adanya pemasok, pesaing, aspek pelanggan, aspek perantara. Nah, apa saja elemen-elemen lingkungan makro pemasaran? Yang pertama adalah faktor demografis atau penduduk, yang kedua faktor ekonomi atau pendapatan penduduk, yang ketiga kekuatan alam, teknologi, politik, dan budaya. Nah, apa itu lingkungan makro? Lingkungan ekonomi makro merupakan lingkungan yang mempengaruhi operasi perusahaan sehari-hari. Kemampuan investor dalam memahami dan meramalkan kondisi ekonomi makro di masa datang akan sangat berguna dalam membuat keputusan investasi yang menguntungkan. Nah, apa saja eksternal lingkungan mikro? Lingkungan eksternal mikro terdiri dari para pelanggan, para pesaing, para pemasok, dan strategis. Nah, oke. Sekarang kita akan menganalisis lingkungannya antara makro dan mikro. Nah, lingkungan internal ini nih, seperti yang kita bahas tadi, itu dapat mempengaruhi aktivitas bisnis tapi terjadi di dalam perusahaan, seperti adalah sumber daya, kapabilitas, dan komponen utama atau sistem yang yang bekerja di perusahaan tersebut atau manajerial untuk perusahaan tersebut. Nah, dan apa itu lingkungan eksternal? Seperti adalah ancaman dari luar, seperti adanya uh, demografi penduduk, pendapatan penduduk, atau alam, teknologi budaya.
Nah, adanya saingan-saingan dari luar gitu kan, ancaman produk pertiruan. Dan ini adalah ancamannya, yaitu ada itu saingan dari yang mengeluarkan produk serupa, saingan yang menggunakan produk mengganti, daya tawar jika ekonomi warga dengan jasa atau barang yang kita tawarkan tidak tepat, daya tawar dari supplier, dan menjawab tantangan bersaing bisnis. Nah, baiklah. Nah, sekarang kita akan apa saja yang faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis. Yang pertama adalah lingkungan fisik seperti sumber daya fisik, iklim, dan satwa liar. Nah, yang kedua lingkungan sosial, dan ini lebih penting lagi. Karena apa? Karena kita sebagai perusahaan harus mendapatkan pelanggan yang bersifat yang cara mendapatkannya itu adalah dengan cara sosialisasi dan cocok dengan pelanggan tersebut. Nah, yang ketiga lingkungan tugas, yaitu adalah interaksi antara kita dengan para pemangku investor. Nah, pemangku investor itu tuh harus dapat kepercayaan dari kita untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan kita. Nah, apa saja manfaatnya untuk memahami lingkungan bisnis? Yang pertama adalah lingkungan bisnis yang baik akan memperlancar jalannya bisnis. Tidak hanya bisnis, lingkungan yang baik juga bisa menghasilkan dampak yang baik pula bagi seluruh lapisan bisnis dan masyarakat. Lingkungan bisnis yang dipelajari juga bisa menjadi acuan akan lifestyle atau tren terkini yang sedang diminati masyarakat. Hal tersebut bisa menjadi bahan untuk menentukan target dan membuat strategi pemasaran. Karena itu, lingkungan bisnis berperan penting dalam peluang bisnis yang akan dibangun dan dijalankan ke depannya. Dengan mempelajari dan memahami lingkungan bisnis tersebut, peluang bisnis dapat dikembangkan. Nah, apa sekarang kita masuk ke analisis lingkungan bisnis? Analisis lingkungan bisnis adalah proses pemetaan dan pemantauan lingkungan yang bisnis dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, serta peluang dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, teknik-tekniknya yaitu analisis PESTEL. Nah, seperti yang kita lihat tadi, adalah salah satu teknik metode manajemen risiko yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan eksternal bisnis. Analisis ini dilakukan dengan memecah peluang dan risiko menjadi faktor-faktor berikut. Yang pertama, politik faktor. Yang kedua, economic faktor. Yang ketiga, social faktor. Yang keempat, technological faktor. Yang keempat, legal faktor. Yang kelima, environment faktor. Nah, yang kedua, analisis pemangku kepentingan atau stakeholder analysis adalah proses mengidentifikasi para pemangku kepentingan dalam perusahaan, baik perorangan atau kelompok. Hasil identifikasi, evaluasi agar ada tindakan preventif atau pencegahan dengan mempertimbangkan semua pihak yang terlibat. Baiklah, sampai di sinilah pembahasan teknik saya tentang analisis lingkungan bisnis. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.